Orang nyari ilmu sesuka Allah, benar? Dulu biasa datang ke sini, misal, terus sekarang ngajinya ke tempat lain. Terus ada upaya, dia tidak setia. Kenapa tidak setia? Dulu biasa sedekah ke masjid ini, kemudian sedekahnya ke masjid yang lain, terus jadi sebel. Memangnya masjid lain milik siapa? Semuanya milik Allah. Hati-hati, ibu-ibu sama ibu-ibu lagi. Apalagi yang sekeluarga, ya ibu-ibu sekeluarga yang beberapa. Udah biasa aja ya. Ada yang, ya begitulah. Itu cenderung dengki. Yang bahaya itu adalah ustadz dengki ke ustadz. Kiai dengki ke kiai. Itu paling bahaya sebab nanti akan menggunakan ceramah itu untuk menyerang orang yang didengkinya. Pakai dalilnya benar, pakai ayatnya tepat, tapi niatnya menjatuhkan. Dan bisa dirasakan itu Bu, kalau orang sedang menjatuhkan itu, nadanya itu enggak enak. Ada yang berbeda pendapat, tapi tidak dalam bentuk menghina, biasa. Saya berpendapat seperti ini ilmu yang saya dapatkan, dan saya sendiri yakin dengan ini. Adapun yang lain saya tidak tahu, mungkin punya sumber ilmu yang belum saya pelajari, dan haknya untuk memilih apa yang terbaik. Saya husnuzon, beliau juga bercita-cita jadi ahli sorga dan berusaha. Jadi beda pendapat tidak harus dengan penuh kebencian, ya. Karena kan ilmu Islam itu sangat luas. Sekarang belajar di sini, misalkan di Madinah, belajar di Suriah, belajar di Turki, di mana tempat dia belajar, itu akan membentuk cara berpikirnya. Makanya itu buat yang pinter-pinter ya. Kalau buat kita gimana? Kalau ada perbedaan pendapat? Satu, jangan banyak komentar. Kalau ilmu kita dikit, ada perbedaan pendapat, jangan sotoy, jangan sok tahu. Bagaimana? Saya mau belajar dulu. 2, belajar kenapa ini kunut, kenapa ini tidak kunut. Dari yang berilmu, benar ilmunya. Ya. 3, pilih yang paling diyakini. 4, hormati pilihan saudara kita yang lain. Sudah. Sorga itu milik Allah, hadirin. Jangan langsung merasa paling ahli sorga. Kita belum tentu juga itu. Selamat. Jangan perbedaan pendapat menjadi dengki. Jangan ini NU, Muhammadiyah, Persis, boleh, jangan jadi dengki. Ini kunut, ini tidak kunut, silahkan pilih, jangan jadi dengki. Jangan sholat itu jadi sarana busuk hati. Jangan ceramah itu jadi sarana pemuas ketidaksukaan kita. Ini kalau ngalangin, undurin, kan gak wajib di sini ya. Nah, lihatnya juga kan ke saya, bukan ke sini ya. Saya tuh senang kalau orang bisa senang, ya. Enak deh, lebih lega kan? Alhamdulillah. Tes, ya. Ya, udah. Ada lagi naik, masih jelek, tapi agak baikan dikit. Yaitu kita tidak mau orang rugi, tapi jangan untung gitu. Jangan sampai tutup, kita buka warung sama-sama, tutup sih jangan. Kasihan cuman ya lakunya dikit aja. Enggak boleh seperti kita.
Jadi ada orang yang tidak mau lihat orang Islam susah, tapi jangan senang. Ini masih dengki. Naik lagi yang ketiga, ya udahlah so kamu juga boleh, tapi jangan seperti saya suksesnya. Gitu. Ini buka warung sama-sama, ya nggak apa-apa. Tadi jangan bangkrut. Kalau yang dengki pertama harus bangkrut. Karena pengen dia sendiri. Yang kedua, jangan bangkrut. Tapi ya jangan juga untung, asal hidup aja. Nah yang ketiga, bolehlah ini laku. Tapi jangan selaku saya. Kalau saya laku 100 kilo, ya kamu 60 kilo lah gitu. Ada yang boleh orang lain sukses, tapi tidak boleh sesukses saya. Ada nggak yang begitu, Bu? Ada. Anak kita misalkan 3 juz. Anak tetangga harus 1 juz ya. Nggak boleh lewat. Kalau lewat, nah itu mah pasti kurang inilah. Gurunya kurang hati-hati. Nah baru dikategorikan beriman kita benar adalah kalau kita mulai menyukai orang lain mendapatkan sesuatu seperti yang kita dapatkan. Kita untung misalkan segini, saya senang saudara juga untung. Gak ada di sini kecewa atau gak suka. Periksa, karena ini susah ini masuk ke makom ini tuh. Biasanya ada aja yang mengganjel supaya orang itu tidak sesukses kita. Kalau anak kita misalkan ranking 2, nah orang lain harus di bawah ranking 2. Kalau ada yang seranking tuh, nggak enak, nggak terima. Suami di kantor dapat jabatan ini. Nah ada yang mau sama tuh nggak rela, nggak boleh. Nah kita baru disebut senang. Ibu senang makan enak nggak? Nah ibu harus senang lihat tetangga kita makan enak. Ibu senang punya kerudung baru. Saya juga senang kalau teman-teman punya kerudung baru. Punya seragam baru. Jadi senang aja kita tuh. Lah teman saya kita senang misalkan dapat hadiah. Aduh saya senang nih dapat hadiah ini. Dan di hati kita tuh langsung mikir, oh saya juga senang kalau teman-teman saya ini dapat hadiah. Ini menarik Bu. Pada waktu awal COVID ada seorang hamba Allah yang tunanetra. Kami silaturahim membawa bingkisan titipan. Diberikan 2 bungkus untuk 1 bungkus untuk 2 minggu ya, 2 pekan. 2, jadi cukup sebulan. Apa kata beliau? Kalau teman kami itu kira-kira kebagian enggak ya? Yang mana belum? Boleh enggak yang ini 1 paket saya berikan ke teman saya. Nah ini iman nih. Beliau senang dapat makanan, bahan makanan, dan beliau mikir temannya yang tunanetra yang belum dapat. Daripada saya dapat 2 dan teman saya enggak dapat, maka dia lebih suka dia kasihkan. Nah ini sudah wilayah iman ini. Gak ada dengki, kalau dengki kan ya udah di sini aja. Biar dia kelaparan nanti dia menghibah ke sini. Mungkin dia jadi mau nanti ngebantuin saya. Dia tidak. Dia langsung minta izin karena dia gembira. Maka dia gembira juga kalau saudaranya dapat karunia. Halo? Nah, jadi pikirkan itu. Kalau kita senang makan ini langsung hati kita. Teman saya juga senang nih dapat ini. Ibu punya mukena bagus. Pasti teman-teman saya juga senang nih. Berusaha beli, kasih ke teman. Bukan ada yang sama jadi saingan. Kan ada yang harus jadi putri sendirian di majelis taklim. Pakai mukena yang rumbai dan pakai gemerencing itu. Kerining. Allahu Akbar. Tiba-tiba dari belakang ada juga keruncung. Wah dia sampai nengok. Sama. Dendam itu ada. Si dengki. Ayo. Apa yang senang pada diri kita, kita juga senang saudara kita mendapatkan karunia itu.
Kita bisa ngaji, senang. Duh, saya senang dapat ilmu. Terus kepikir, wah kalau teman-teman saya dapat ilmu ini, dia juga pasti bahagia. Tapi saya ke sini, dia nggak punya ongkos, saya senang nggak diongkosin? Ah senang, berarti dia juga senang kalau saya ongkosin. Nah begitu. Nah giliran ditraktir makan, jangan kebalikan. Ayo makan sama-sama berlima. Giliran bayar, tiba maaf ya saya ke belakang dulu. Salah. Harusnya kalau kita ada rezekinya, kita yang traktir. Katanya traktir orang miskin kita traktir. Maka Rasulullah juga tidak miskin. Sahabat tidak miskin. Tetap aja ditraktir juga, dijamu. Ya, nggak ada ruginya. Karena menjamu makan itu ada sebagian ulama mengatakan amal jariah. Karena makanannya itu bisa menguatkan tubuh untuk ibadah. Jadi kalau ibu ngasih makan orang itu ibadah, ibu kebagian pahalanya. Orang itu berbuat baik, kebagian pahalanya. Nah, jadi ada lagi tingkatan yang kelima yang tertinggi, yaitu kita senang melihat orang lain lebih sukses daripada kita. Kalau tadi kan sama, ini hanya memenuhi kewajiban. Kalau di bawah itu kita belum memasuki kewajiban sebagaimana mestinya orang beriman. Harusnya lihat orang sukses itu, kita bahagia. Kita sama-sama daftar umroh, tahu-tahu umroh kita ditunda, temen berangkat umroh. Kita jadi bahagia, jangan sampai jadi gagal dua-duanya. Ya, alhamdulillah. Kita sama-sama umroh, teman menyium Hajar Aswad. Kita jangan menghajarnya dengan kata-kata tidak baik. Tiap dia cerita Hajar Aswad, udah dong. Saya hajar. Kenapa orang gembira nyium Hajar Aswad kita jadi jengkel? Karena kita salah nyium, ya. Salah pojok. Ada itu orang yang tidak rela, enggak apa-apa. Anak tetangga lebih sukses dari anak kita, gembira. Nah, kenapa kita harus melakukan semua ini? Karena yang membagikan karunia itu adalah Allah. Sesuka Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Jadi Allah tuh pemilik nikmat satu-satunya. Dan pembagi nikmat satu-satunya. Dan sesuka Allah. Jadi kita nggak bisa rewel. Sama tetangga nggak usah ditoongin terus. Sampai coplok gardeng. Dipakai nengokin tetangga. Mau ngapain? Allah yang ngebagiin rezeki, ibu yang nyoplokin gardeng nggak nyambung. Jangankan sekomplek, seibu sebapak aja beda-beda garisnya. Ya, benar? Udah berhenti mikirin rezeki orang, apalagi ngutus anak ngintelin. Karena dulu saya di komplek tentara ya, sama semuanya di komplek tentara tuh ya dulu ya belum nyampe ilmunya. Jadi anak-anak teh pada ngintelin aja rumah tetangga. Kulkasnya isinya apa? Ternyata sama-sama isinya es batu. Mau ngapain mikirin rezeki orang? Mendingan nyukurin rezeki sendiri. Harusnya kita ikut bahagia dengan apa yang Allah berikan ke saudara kita dan ikut prihatin dengan kepahitan yang menimpa saudara kita. Sah itu baru kita punya iman yang benar kepada saudara. Ini akhlak yang penting ini. Karena umat Islam itu yang menyedihkan, semasjid aja berantem itu Mak. Semasjid. Sama-sama Islamnya, sama Allahnya, syahadatnya, Rasulnya, Qurannya, masjidnya sama, gak mau salaman di masjid.
Ini nama masjid ini Darul Islah nih, berat nih. Harusnya islah betul ya. Enggak mengerti. Kenapa? Kalau beda ilmu dikit gak ada masalah. Yang satu bismillahnya zahar, yang satu pelan, udah gak ada masalah itu. Satu kunut, satu enggak ada masalah. Semuanya ada ilmunya. Tapi berantem jangan. Dah, mengalah aja. Begitu? Ayo belajar senang dengan kebahagiaan orang lain. Belajar muji dengan ikhlas. Jangan suka mementahkan pujian orang. Jangan suka kalau orang sukses tuh kita cari supaya kelihatannya gagal dia tuh. Itu karir tetangga kita itu maju terus, oh iya ya alhamdulillah mudah-mudahan. Dan alhamdulillahnya itu jangan alhamdulillah nyepet, alhamdulillah mudah-mudahan tidak ditangkap ujungnya. Itu nyepet itu. Kan, jangan suka mencederai. Ya itu yang pertama. Silakan ada pertanyaan. Ya. Punten. Kita maju selangkah, tanya jawab, nanti gitu lagi ya. Karena waktu kita tidak akan sampai lama, jadi selalu dibatasi. Nanti jam maksimal jam 11 sudah selesai ya. Tapi lebih awal dari itu diusahakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan bagaimana jika kita bagaimana jika kita yang tolong sound system ya. Lanjut Bu. Halo. Bagaimana jika kita yang bagaimana kalau misalkan kita yang didengkiin sama orang, terus apakah kita harus meluruskan pemikiran yang tidak baik dari orang tersebut? Apakah kita harus seperti apa? Iya. Oke, bagaimana kalau ada orang yang dengki ke kita? Pertama kita harus evaluasi, jangan-jangan kita lagi suudon. Mungkin dia sih enggak dengki, cuma kita rasensi ya. Mungkin dengki, mungkin tidak. Kalau toh ada orang yang tidak suka ke kita, memang wajar. Ya, karena Nabi Muhammad juga yang sempurna, ada yang tidak suka. Masalahnya dia tidak sukanya karena perbuatan kita, atau kita sudah tidak bermasalah tapi beliau tidak suka. Halo, jelas dulu nih ya. Jadi kalau ada yang dengki, pertama kita tanya benar nggak dia dengki? Atau kita aja merasa didengki. Satu, tapi ternyata memang beliau nyata ya, nggak suka ke kita. Berarti pertanyaannya dua lagi, apakah tidak suka karena perbuatan kita kepada beliau, atau karena memang beliau nggak suka aja ke kita. Karena walaupun kita sudah berusaha baik, tetap akan ada yang tidak suka. Halo? Nabi aja yang mulia, ada yang tidak, ada yang menghina, masa kita yang hina betulan, tidak ada yang menghina. Nabi aja yang sempurna akhlaknya, ada yang sebel ke beliau, masa kita yang nyebelin asli, nggak ada yang sebel ke kita ya. Benar Bu? Kenapa seperti yang bahagia? Orang sebel ke kita besar kemungkinan karena kitanya nyebelin. Itu yang bagus. Maksudnya bagus tuh kita sadar ya. Jadi kalau ada yang tidak suka ke kita, nah sesudah kita ingat, benar dia benar-benar ngehina saya. Pegang ini ya, kalau sudah terjadi penghinaan atau fitnah orang ke kita, itu namanya qadarullah. Ini
Sudah takdir Allah. Hari ini saya dihina. Hari ini saya difitnah. Hari ini saya dipermalukan. Hari ini saya disakiti. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Namanya qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini kalau bisa lewat ini udah bagus. Sudah ada tanda terima, yaitu benyut. Ini yang biasanya di sini tidak suksesnya itu di sini. Kita tidak nerima dihina. Kita tidak nerima dimarahin orang. Kita tidak nerima kata-kata buruk datang kepada kita. Padahal ini qadarullah, itu udah takdir Allah. Jam sekian ada WA yang menghina, ada kejadian yang gak enak. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang yakin ke Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Surat ayat 11, surat apa? Biasanya saya hafal, ha? Surat naon atau eta teh hadirin ayatnya beginilah ya. Hah? Itu apa nama suratnya, Dek? Bukan. Hah? Apa, Dek? Ya, pasti saya lupa ada hikmahnya nih, kurang tobat nih saya nih. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ayat yang lainnya surat Al-Hadid 2223. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi maupun pada dirimu illa fi kitabim min qabli an nabraha. Kecuali sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ayat 23-nya ya. Supaya kalian tidak terlalu berduka cita dengan apa yang tadi yang luput ya. Dan tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan. Karena udah ketulis di sana. Anak hafal 30 juz ya udah alhamdulillah tidak. Aduh jerih ya saya cicing ya diam. Itu udah tertulis di sana. Misalkan suami ibu nanti kepilih jadi presiden misalkan ya. Di tingkat kelurahan ya udah. Biasa ya. Semua kegembiraan harus berbuah syukur, bukan ujub. Kata Gobun ayat 11. Benar? Alhamdulillah. Nah, sekarang terjadi ridho, Bu. Ibu harus terima nih. Episode dicurigai, difitnah. Terima dulu. Kayak nasi jadi bubur, terima dulu. Tinggal mau dijadikan bubur ayam apa? Bubur ayam Manado, bubur ayam spesial. Terima dulu takdir ini. Oh iya, saya hari ini episodenya dapat ini. Lalu apa yang dilakukan? Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi semua musibah itu diundang oleh dosa. Dosa saya apa? Saya nggak pernah nyakitin dia. Mungkin nyakitin orang tua, mungkin nyakitin suami, mungkin nyakitin anak, mungkin nyakitin tukang sayur, mungkin nyakitin ucing, udin. Kita tidak tahu, tapi pastilah kita punya dosa nyakitin orang, ya kan? Tapi saya selama ini jarang ngomong,
Dari mulai balik. Ibu balik. Mulai berapa? SD kelas 6. Perempuan kan duluan baliknya. Dicatat itu. Ngejek guru. Ngejebengin kepala sekolah. Lagi upacara. Ngitung angnya. Macam-macam dosa kita. Makanya daripada sibuk sakit hati memikirkan orang yang nyakiti kita, lebih baik sibuk memikirkan dosa pengundang musibah itu menimpa kita. Ini pentingnya, jadi nggak sakit nanti. Ibu dimarah suami, yang benar dong jadi istri, kamu nggak ada kerjaan di rumah ini, nggak enak di sini. Langsung ini qadarullah, hari ini saya dimarah suami. Dosa apa ini yang saya lakukan? Ini pernah ada seorang suami, kisah nyata ini, marah ke istrinya. Dengan kata, yang benar dong, kerja tuh yang benar, pakai tuh otaknya. Marah, gak bagus kata-katanya. Dengan marah sampai ke kantor, sampai di kantor, ketemu atasan, kamu sini, pakai otak kamu. Loh, ini sama marahnya. Pak, salah apa? Salah saya apa? Diam. Ngomong aja. Sampai ya Allah, dia mikir, ini saya salahnya apa? Baru datang. Sampai istighfar. Selama istighfar, ya Allah. Ini persis dengan kata-kata yang saya keluarkan ke istri. Astagfirullah. Jadi si bosnya, karena bosnya orang asing ya. Ngambek pakai bahasanya, astagfirullah, astagfirullah, ampun ya Allah. Sudah itu bos pergi, dia minta ampun, terus nggak langsung ngasih tahu ke istrinya, maaf, saya minta maaf, saya udah benar-benar ditegur Allah. Baru si bosnya datang lagi siang-siang, oh sorry ya, saya salah alamat katanya. Jadi bukan dia yang salah orang lain, yang dimarah dia. Tapi dia nggak sakit hati. Karena selama dimarah berhasil menemukan penyebab yang membuat dia terkena musibah. Jangan balas dengan yang sama. Jangan. Tidak ada gunanya. Kita hadir di dunia untuk rahmatan lil alamin. Membawa rahmat bagi seisi alam, bukan membawa laknat. Kalau orang bisa bicara jelek ke kita, yaitu urusan beliau. Beliau akan memikul kata-kata itu. Urusan kita adalah mulut kita sendiri, bukan mulut beliau. Yang kita pertanggungjawabkan mulut sendiri ya Bu. Tapi dia ngomongnya jelek. Ya udah kita ngomong yang baik aja. Enak aja ceramah gampang. Emang ceramah mah gampang, praktek beda lagi. Tapi harus tahu standar yang harus kita miliki. Kalau nggak ada standarnya sama jeleknya. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek. Dia menghina, kita menghina. Dia kasar, kita kasar. Dia ngebeberin aib, kita beberin aib. Terus mau ngapain? Sekolah tinggi-tinggi, ngaji sehari 3 kali. Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Orang milih ngomong jelek itu urusan beliau. Urusan kita adalah milih perkataan yang disukai Allah. Karena yang kembali ke kita adalah perbuatan siapa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Begitu, silakan. Gimana Bu? Doakan kebaikan aja ya. Jangan sampai dibales. Nggak apa-apa kok, nggak bahaya Bu. Nggak bahaya. In ahsantum, surat Al-Isra ayat 7 ya. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, jelek, itu pun untuk dirimu sendiri.
Jadi kalau orang lagi berbuat jelek ya itu buat dia sendiri. Tapi buat kita jadi penggugur dosa. Buat kita jadi pengangkat derajat. Gimana sih ngebedakan gini? Kalau orang lain ditimpa musibah kita jangan, ini gara-gara dosamu. Jangan sakit hati ya. Sebut aja insya Allah musibah ini pengangkat derajat. Tapi kalau itu menimpa kita jangan GR. Oh ini saya enggak, jangan dulu gitu. Ini penggugur dosa. Jangan dibalik ya. Ibu-ibu ada yang hilang dompet. Nah gitu Bu, kalau ibu jarang sedekah, ibu pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, merege hese. Ini baru persekot loh Bu, belum loh. Oh itu bukan dakwah. Ada pertanyaan selanjutnya? Kita hidupkan dengan pertanyaan ya. Ada lagi? Ya. Saya izin minum boleh, yang lain silakan ya, kalau ada. Lanjut Bu, tidak usah nunggu saya selesai minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Quran Surat Fatir ini ya ayat 28, dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanya para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah ini kata-kata ulama ini hanya hamba-hamba Allah yang takut kepada ulama. Ini maksudnya ulama bukan yang takut ke ulama, takut ke Allah. Iya ke Allah itu adalah ulama. Maksudnya ulama di sini apakah ulama yang orang mengaji atau kuliah di Al-Azhar atau menyantri, atau kita yang sebagai orang biasa tapi kita takut sama Allah. Apakah bisa dikatakan ulama atau bagaimana Pak? Kita jangan GR dulu kalau Iya. kita takut, oh saya ulama nih, nah, itu juga resep, salah ya. Jadi gini yang saya pahami ya, orang yang berilmu itu alim Bu. Orang yang takut ke Allah dengan ilmunya disebut ulama. Jadi yang paling tepat itu alim ulama. Dengan keilmuannya takut ke Allah. Apa cirinya orang yang takut ke Allah? Cirinya khas Bu, akhlaknya mulia. Karena takut ke Allah dengan takut ke makhluk beda. Takut ke makhluk cenderungnya menjauh. Takut ke Allah cenderungnya mendekat. Takut ke Allah itu bawa bahagia. Takut ke makhluk bawa sengsara. Kalau takut ke Allah, hidup akan terjaga. Tapi takut ke makhluk, tidak bisa terjaga. Makanya orang yang bisa takut ke Allah, itu orang yang berkedudukan disebut ahli takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Simpen saja ya sampahnya nak, ya nggak usah dikeros-keros begitu ya. Anak kecil ini bahasanya ketinggian buat adik-adik, jadi tolong kalau ngedengar dibantu ya, sampahnya dikumpulkan aja deh. Kalau anak kecil udah bosan kan segala dilakukan, kerewas. Tapi ada ibu-ibu juga yang kerewas, ternyata lagi buka lemper, ya enggak apa-apa juga hadirin. Udah saya jawab ya Bu ya. Contoh ya Bu, memang yang paling keren kalau punya anak, punya mantu, mantunya takut ke Allah Bu. Kalau suami ibu takut ke ibu, ibu jangan bangga. Itu bahaya tuh. Oh iya, berarti dia akan senang kepada yang tidak ditakuti. Ya. Siapa yang ngejerit barusan? Shh. Kalau suami takut ke ibu itu bahaya. Dia akan lebih senang kepada yang dia tidak takuti kan gitu. Jadi ya siapa ya saya tidak tahu. Makanya ibu jangan menakutkan. Fitrah wanita itu menyejukkan. Bu, lelaki dengan wanita itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing supaya klop.
Makanya LGBT itu tidak klop. Enggak matching, itu penyakit LGBT itu. Bukan fitrah, sama sekali tidak. Bukan hak asasi manusia, tidak. Karena punah manusia. Dan yang LGBT misalkan homo lelaki dengan lelaki. Ya, kemudian dia ngangkat anak pungut. Dia jahat. Karena anak ini adalah hasil dari ibu bapak yang menginginkan anaknya benar. Kan ada suami istri melahirkan, pasti ingin anaknya tuh normal sebagaimana ibu bapaknya. Makanya kecenderungannya jadi perbuatan jahat kalau melibatkan orang lain, apalagi anak kecil. Jadi kalau ada LGBT yang mungut anak itu, meracuni anak itu, nauzubillah min dzalik. Anak kecil, makanya tidak benar. Nah, sekarang misalkan lelaki ya punya istri yang perkasa, main smackdown aja, pulang ke rumah, dari mana Pak? Gak bisa. Dari suara saja ya Bu ya, secara umum sudah beda. Hah? Gitu. Coba istri, Pak. Ya Bu. Nah kebalik ya kan. Suara beda, otot juga beda Bu ya. Lah iya, tangan lelaki dengan tangan wanita beda secara umum ya. Karena wanita lebih menyukai suami yang bisa melindungi. Ini ada feminis naik taksi. Feminis yang merasa setara. Terus diberhentikan, kenapa saya diberhentikan di sini? Ya saudara ngomong feminis, saudara, tapi ini tempat sepi. Ya saudara kan sama aja laki, saya nggak ada yang melindungi, katanya setara ya. Lelaki ya berani aja sendiri, gak bisa setara. Memang oleh Allah diatur seperti itu. Makanya ibu harus lebih banyak belajar bagaimana potensi wanita itu tampil, karena di sanalah lelaki akan merasa teduh. Dan lelaki saat yang sama potensi pemimpinnya sebagai lelaki, maka wanita merasa aman. Laki-laki itu mencari keteduhan itu dari istri, bukan mencari kepanasan. Wanita mencari rasa aman itu dari lelaki. Percayalah Bu. Ini udah diatur Allah kayak gitu. Maka kalau ibu galak, dikit-dikit marah, ya mungkin suami nggak ngomong ya, karena pasti kalah omongannya. Tapi itu tidak jadi kebaikan. Inna rifqa la yakunu bisyai'in illa zana. Tiadalah kelembutan ada pada sesuatu kecuali memperindahnya. Kalau sudah hilang kelembutan, hilang keindahan. Percayalah. Padahal al-hilm kan ada dua akhlak yang sangat dicintai Allah di samping akhlak lainnya, nama al-hilm dan al-anah. Al-hilm itu adalah kemampuan menahan diri, mengendalikan emosi. Dan al-anah itu tidak tergesa-gesa. Jadi kalau mau bicara dipikir dulu, mau komentar dipikir dulu, mau nge-WA dipikir dulu, mau ngebales dipikir dulu. Nah, al-anah ini adalah orang yang selalu berpikir berlapis-lapis sehingga dia tidak menyesali perbuatannya. Sedangkan al-ajalah tergesa-gesa itu minasyaiton, dari setan. Makanya jangan banyak komentar. Jangan suka celetak-celetuk. Itu ciri orang yang kurang baik. Nanti resikonya tinggi. Mungkin sepatah kata, tapi nancepin paku, cep. Aduh maafin ya. Ya saya maafkan. Paku dicabut. Yang tersisa apanya? Oh. Antara memaafkan dan melupakan itu beda couplingnya. Memaafkan itu lebih mudah daripada melupakan. Memaafkan belum tentu lupa.
Kenapa wajahnya pada mikir gini? Itu kan dari sini kalau ada kamera kelihatan. Matanya teh pada ke atas hadirin. Seperti membayangkan apa yang sudah dilakukannya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kiai kalau misalkan nih taklim hari ini ada 3, kita boleh nggak memilih? Misalkan kita cocok yang terjauh, sementara di lingkungan kita yang terdekat ada. Gimana kita harus bersikap? Terima kasih Pak Kiai. Ibu dari mana? Sekarang keperluan orang beda-beda. Yang ibu datangi, yang paling ibu perlukan, bukan yang ibu inginkan. Sekarang ada pengajian juga. Nah, ada yang perlunya di sana. Ini saya sedang perlu tazkiyatun nufus. Apa tazkiyatun nufus? Membersihkan hati. Mana dulu? Adab dulu, ilmu dulu. Adab dulu, ilmu dulu. Adab ini bukan belajar salam, sopan. Itu bekas dari adab. Adab itu di hati, Bu. Mencari ilmu dengan ikhlas. Nah, dipelajari bagaimana ikhlasnya. Karena enggak, ilmu itu bisa bikin ria. Ilmu itu bisa bikin ujub. Bagaimana latihan tawadu, rendah hati. Itu ilmu adab. Dengan ilmu dia tidak jadi sombong. Karena kalau tidak belajar adab, ilmu ini bisa jadi ujub, jadi ria, jadi sombong, jadi pemecah belah malah. Nah itu maksudnya. Nah makanya ibu, terserah ibu perlunya apa. Mungkin kalau ibu sudah banyak ilmu adabnya, tambah ilmu-ilmu yang lain. Ada yang 30 tahun nyali ilmu adab, 20 tahun baru yang lain. Itu ulama salaf dulu begitu, Bu. Kenapa jadi pada melotot lagi? Memang majelis taklim, ada yang majelis taklim ngajinya kayak makan obat. Yang berubah apanya? Seragamnya. Yang meningkat apanya? Cicilannya. Kenapa? Karena sangat boleh jadi belajar adab hatinya itu. Sebetulnya tidak rumit, Bu. Mendekat ke Allah itu lebih mudah daripada kita ngedeketin ke orang. Kenapa? Satu, karena Allahnya juga maha dekat. Jadi kita tidak usah repot-repot hanya karena dosa dan maksiat kita yang membuat kita jadi merasa jauh dari Allah. Yang kedua, Allah itu suka kalau kita dekat dengan Allah. Kita ngedeketin orang, belum tentu orang suka. Kita minta ke Allah, makin banyak minta, makin dicintai Allah. Coba minta ke orang lebih banyak, enek itu orang. Kita makin merengek ke Allah, enggak minta ke siapa-siapa, makin dicintai oleh Allah. Coba ibu ngerengek ke suami, enggak minta ke siapa-siapa, hanya engkau suamiku. Makanya tidak rumit, tapi tidak semua orang ingin dekat dengan Allah. Cirinya apa? Sholatnya. Orang yang mau dekat dengan Allah itu, sholatnya serius tidak. Kita banyak yang harusnya tidak serius, malah serius. Tapi yang harus serius, tidak serius. Coba ibu lihat sidang Sambo itu ya, Sambo. Ini serius. Atau lihat apalah gitu ya, di medsos. Tapi giliran sholat, gak serius. Allah los. Habis pengajian nanti makan di mana? Sana udah bosen nih makannya. Rasanya udah beda. Kayaknya chefnya ganti terus. Bayangin selama sholat, Allahu Akbar, ruku juga at-tahiyatul. Salah, astagfirullah.
Astagfirullah, maaf ya Allah, salah. Berapa banyak kita sujudnya lama karena lupa ini sujud keberapa. Ini serius nih hadirin. Kalau orang pengen dekat dengan Allah, amalan yang paling utamanya sholatnya. Sok, udah ngerti belum bacaan sholat? Bayangkan ada yang puluhan tahun sholat, nggak ngerti itu arti bacaannya, terus khusyuknya bagaimana? Ibu ngomong nggak ngerti, bisa khusyuk nggak? Kita subhana rabbiyal azim aja nggak ngerti. Rabbik firli warhamni itu teh lagi minta, ampuni saya ya Allah. Sayangi saya, cukupi saya ya Rabb. Warzukni, berikan rezeki yang barokah. Berikan petunjuk, tuntun saya. Sehatkan, sehat yang membuat taat. Dan bersihkan saya dari semua aib dan dosa. Wa'fu'an itu dimaafkan yang enggak ada jejaknya. Itu kan luar biasa doanya tuh. Minta apa aja terkumpul. Tapi kita doanya gimana? Allah balap. Ibu aja minta sesuatu ke suami nggak pernah kayak gitu. Pas saya minta uang buat belanja, buat belanja. Kenapa Rabbik firli warhamni wajburni meni digerepekan begitu? Ini nggak serius. Kalau ke orang aja kita bisa khusyuk. Ini serius nih Bu. Kita teh main-main ke Allah tuh. Untung aja nggak dibinasakan oleh Allah. Model-model kita ini sholat nggak pernah khusyuk, ngaji nggak ngerti. Ya kan? Udah gitu riak lagi. Alhamdulillah ya Allah. Baru juga tanggal 12, sudah 14 juz. Hanya karuniamu, thread, posting. Jam 3, bangun, bangun. Saudaraku tahajud ada. Dia sendiri terus saya buka WA. Ya enggak? Posting doang. Yang ngejawab sama riaknya, alhamdulillah saya sudah bangun dari tadi. Gitu, nggak ada yang nanya. Sahur posting, buka posting. Tuhannya itu followersnya pada cuma 3. Itu juga anaknya yang dipaksa lihat dengan pembantunya. Hati-hati serius ke Allah ya. Ya, penanya lelaki ada Pak? Ini Bapak dari tadi merem-melek. Ya, masa merem terus Silakan. Cukup? Kalau cukup udahan nih. Ada yang mau ditanyakan? Mau dikasih amalannya? Oh Ibu maaf, silakan Bu. Sudah nanya dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Izin bertanya, Alhamdulillah saya bisa sampai sini. Biasanya saya kajian sama ibu saya, kalau offline qadarullah 2020 saat COVID ibu saya meninggal. Ini yang kemarin ke Istiqlal bukan? Iya. Iya. Dari sekian ribu apal. Masya Allah. Beritanya sama. Silakan. Alhamdulillah sebenarnya pertanyaannya udah dijawab sama yang ibu pertama, ibu kedua, ibu ketiga tadi tentang ujian, tentang suami, iya tentang ini juga dakwah gitu, tentang ilmu gitu. Terus gimana nyikapinnya? Baik. Gimana nyikapinnya? Terus juga segala kepahitan yang dijalani juga gimana? Kalau nangis itu terus berarti nggak ridho sama takdir Allah atau gimana gitu? Tergantung tangisannya ya. Kalau menangisi dosa itu ridho ke takdir Allah. Tapi kalau menangisi masalah enggak ridho. Masalah yang menimpa kita itu penyebabnya adalah kita yang mengundang dosa kita. Nah, kenapa jadi berat menghadapi hidup? Pertama karena kita tidak nerima episode ini. Padahal tiap orang punya episode. Dengar ya, tiap orang punya kapling takdir masing-masing.
Jadi nggak bisa disamakan ini. Nggak bisa, walaupun seibu sebapak, beda-beda kapling takdirnya. Dan perjalanan waktu itu juga ada episode yang berbeda. Kita harus siap. Kita ini ciptaan Allah. Kita ini milik Allah. Dan Allah lah yang paling sayang kepada kita dibanding siapapun. Dibanding diri kita sendiri. Yang paling menginginkan kita ke surga siapa? Allah. Allah udah kasih jalan. Perintah Allah, nih jalankan, di sini engkau bahagia mulia. Allah beli larangan, karena ini bisa bikin sengsara dan celaka. Tapi dalam hidup kita lebih sibuk memperturutkan nafsu. Nafsu itu cenderungnya tidak mau patuh ke Allah. Allah tahu kita berbuat dosa, Allah tutupi dosa kita. Allah tahu ibadah kita enggak berhasil menghapus dosa kita. Allah berikan berbagai macam ujian supaya bersih dari dosa. Gitu. Makanya yang berat itu yang tidak ngaku dosa. Kenapa kita tidak bisa ngaku dosa? Karena kita sibuk menyalahkan orang lain. Mencari kambing hitam. Padahal kambing terhitam siapa? Diri sendiri, super black kambing. Apa Pak? Kambing itu bahasa Inggrisnya. Jadi kenapa berat? Karena kita merasa sebagai korban, bukan sebagai pengundang masalah. Itu sumber masalah kita tuh. Merasa udah benar, merasa udah baik, merasa udah berbuat, merasa sudah berkorban, merasa sudah memberikan yang terbaik. Itu yang bikin nelangsa. Yang aslinya kita tuh banyak dosa. Ditutupi oleh Allah, amal-amal kita tidak cukup untuk menggugurkan dosa. Allah tolong kita dengan berbagai hal. Mayusibu muslimah, tidaklah menimpa kepada seorang muslim min nasobin. Tahu nasobin? Capek. Aduh capek. Ngurus anak capek. Kemarin ada ibu-ibu punya anak. Aduh nikah gembira. Tahu-tahu suami istri itu kerja. Cucunya si nenek lagi yang ngurus. Mulai lagi katanya. Capek. Wala wasobin sakit. Jangar. Ambeien, asam urat, kolesterol, apalagi Bu yang mulai dirasakan sekarang tuh, lutut, nyeri, apalagi coba sebutin Bu, radang tenggorokan, susah nelen, kaligata, rorombehen, segala kerasa ini, wala wasobin, wala hammin, cemas, aduh gimana nanti, dengan yang belum terjadi, hammin itu, wala huznin, sedih, ngilu di sini tuh dengan apa yang sedang terjadi. Wala azan, ada yang ngeganggu kayak tadi fitnah, menghina, apa aja gangguan. Tetangga punya anjing ngegonggong terus, ya. Wala ghamin, serba susah, dagang susah laku, ini susahnya dia susah-susah hatta syaukati yusyakuha. Bahkan sampai tertusuk duri sekalipun illa kafarallahu biha min khotoya. Kecuali Allah menghapuskan darinya dosa-dosa. Jadi nikmati aja. Kira-kira yang ceramah ini banyak gak masalahnya? Han? Jawab. Tahu dari mana? Itu dia ibu-ibu teh kebanyakan mikirin masalah orang lain. Capek Bu, nggak gampang hidup ini ya. Ngurus ini, ngurus itu, tapi semuanya juga ladang penghapus dosa. Ibu Bapak tahu sendiri gimana fitnahnya ya. Isken bae lah, itu penggugur dosa. Halo?
Mikir. Makanya kalau orang jarang ingat dosa, jarang bahagia. Ibu teh punya dosa nggak dengan Bapak? Kelihatannya tenang-tenang gini ya. Punya dosa tidak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Nah, istighfarnya berapa kali sehari? Dosa luar biasa. Rasulullah SAW, Bu, kalau beliau merasa tidak nyaman hatinya, tidak nyaman, bukan karena dosa ya, karena Rasul tidak bikin dosa. Hanya tidak nyaman saja, 100 kali beliau istighfar. Dalam ceramah begini, dalam suatu tausiah, bisa 100 kali Nabi itu memohon ampunan kepada Allah. Itu maksum, tanpa dosa. Bagaimana kita yang nambah terus dosanya? Jadi wajar kalau kita banyak kesakitan, fitnah, ini, itu, badan sakit, capek, dihina. Itu tuh penggugur dosa yang diundang oleh kita karena enggak benar sholatnya, enggak benar tobatnya. Mikir. Jadi enggak usah mengeluh, terima aja. Capek, sakit, cemas, sedih, diganggu, serba susah, itu bagian dari kafarul biha min khotoya. Jadi kalau di rumah capek, Mas, udah gak usah rewel. Itu teh penggugur dosa. Suami lagi menjengkelkan, itu penggugur dosa. Kenapa jadi pada mikir begini semua? Mau apa ibu teh? Mau bahagia? Kalau mau bahagia mau udah banyak tobat lah. Karena kalau kita nggak bisa lihat dosa sendiri, kita hanya bisa menderita. Gerbangnya pertolongan Allah itu air mata tobat. Tidak bisa tobat orang yang sibuk menyalahkan orang lain. Terakhir, penanya terakhir ada, kalau enggak nanti saya tutup dengan bagaimana caranya kita berubah. Terakhir silakan Bu. Ini enak nih pengajian di sini. Ada jendelanya luas-luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah bagaimana kiat atau caranya agar supaya istiqomah atau konsisten terhadap taubat. Jadi kadang kalau sudah taubat sampai nangis gitu, nanti besok ulangi lagi, ingat lagi, nanti gitu lagi ya. Nah, emang begitu Bu, Ibu nyindir ya. Makanya tobat lagi. Ini saya bacakan tentang hadis istiqomah ya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, derajatnya Hasan, baik. Rasulullah SAW dari Anas bin Malik bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba hingga hatinya istiqomah. La yastaqima qalbuhu hatta la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah istiqomah hati seseorang sehingga istiqomah lisannya. Jadi Bu, Pak, mau istiqomah, nih istiqomah jali, jaga lisan. Tongomwe,
tong ngomong wae. Yang terberat bagi kita adalah yang paling sering bunyi mulutnya. Tidak aman banyak bicara. Orang yang banyak bicara banyak berpeluang tergelincir kata-katanya. Tergelincir hatinya. Banyak berpeluang jadi dosa. Bohong, ditambah-tambah, ujub, ria, dengki, gibah, fitnah, gara-gara banyak bicara. Maka sulit istiqomah yang tidak jaga lisan. Maka kalau ibu ingin merasakan istiqomahnya tobat, cep, tong ngomong wae. Jangan banyak bicara. Loh, banyak bicara. Lagi ceramah. Ini juga bahaya. Belum tentu perkataan saya diterima oleh Allah semuanya. Mungkin ada yang benar kata-katanya, tapi belum tentu benar niatnya. Ini bahaya. Sudah 1 jam lebih nih. Jangan dijawab hadirin, karena bukan pertanyaan. Mau jaga diri bu? Gak usah tertarik komentarin apapun. Tidak penting kita dianggap pinter oleh orang lain. Kita banyak bicara karena ingin diakui orang, serba tahu, serba paham, serba menguasai, serba bisa. Gak ada perlunya kita dikagumi orang. Perlunya cuma satu, Allah ridho kepada kita. Dan gak usah banyak bicara. Percayalah, gak bisa istiqomah iman sebelum istiqomah hati, tidak bisa istiqomah hati sebelum istiqomah jaga lisannya. Yang banyak-banyak ngobrol, tipis harapan ibadahnya khusyuk. Enggak. Karena selama ibadah juga mikirin yang mau diobrolin. Apalagi kalau sudah cerita diri, saya, keluarga saya, suami saya, anak saya, umroh saya hampir dapat dipastikan diberi bumbu bohong. Ditambah-tambah dosa. Waktu saya tahajud ya, udah. Saya bangun jam 2:30, padahal jam 2:30. 1 jam dia bohong. Ketika saya keluar air mata, padahal itu hasil menguap, bukan sedih. Suami saya bergetar melihat saya, padahal lagi mules suamimu. Dusta. Kalau udah cerita anak saya, itu cenderung, saya tidak mengerti kenapa anak saya itu cerdas. Cerdas-cerdas apa? Memang turunan dari orang tua, tambah bohong. Bahaya. Karir suami saya, itu udah melesat. Ya gak? Sampai tidak tahu di mana sekarang suami saya. Ya jangan banyak cerita diri, bahaya. Apalagi cerita ibadah, saum saya, ngaji saya, sedekah saya. Udah hancur itu. Baru juga pulang umroh, lihat ada potret Ka'bah. Kemarin saya sholat di sini, gak nanya. Kenapa harus cerita? Pada waktu saya umroh yang ketiga kalinya, gak nanya. Kenapa harus ceritakan ketiga kalinya? Berarti lebih sibuk ingin dinilai orang daripada ingin diterima oleh Allah. Gak penting orang lain tahu amal kita. Yang penting diterima amal kita. Jangan banyak ngobrol ya Bu.
Berbahagialah yang sariawan. Ada sariawan, WA enggak sariawan. Ada maaf ya enggak bisa ngomong, pakai jempol. Berbahagialah yang asam urat jempolnya. Mulut dan tangan, hati-hati. Ini bahaya. Jangan buru-buru nge-WA, jangan buru-buru tergesa-gesa ngebales, jangan tergesa-gesa nge-forward. Bisa sesalnya luar biasa. Ibu-ibu nggak usah maksain diri punya medsos, ya. Nanti potretnya suka yang lalu-lalu, bohong, ya. Sangkanya ibu awet muda, oh kuning beda, jadi masalah baru. Tidak usah ingin viral, Bu, dengerin, nggak usah centil. Nggak ada pentingnya dipuji orang. Penting mah dipuji Allah. Ya, yang sedang senang olahraga, jaga diri. Jangan sampai olahraga jadi dosa. Kenapa sih kita olahraga? Coba jawab. Kenapa? Ini dulu pertanyaannya. Kenapa ibu makan? Karena lapar. Persis kucing saya, Bu. Atulah jawabannya agak bonafit ya. Kenapa ibu tidur? Persis kuda juga di tempat kami begitu. Kenapa kuda tidur? Ngantuk. Tidak cukup, Bu. Itu mah hewan juga begitu. Kenapa kita olahraga? Nih gini, kenapa kita makan? Karena memenuhi hak tubuh supaya kuat. Buat apa kuat? Supaya kuat mengabdi ke Allah. Jelas? Kenapa kita tidur? Untuk memenuhi hak tubuh istirahat. Agar bangunnya kuat. Untuk apa kuat? Kuat ibadah. Kenapa olahraga? Supaya badan kita sehat dan kuat. Untuk apa? Supaya kuat mengabdi ke Allah. Hati-hati nih, sekarang lagi tren lari-lari. Kemarin lihat beberapa bulan yang lalu, pada lari. Aduh, malu. Ibu-ibu pakai jilbab, ngetet jilbabnya. Celana pendek, memang bawahnya pakai legging, berpakaian tapi tidak berpakaian. Supaya apa itu ya? Harusnya suami malu lihat istri dikencarkan seperti itu. Jangan atuh. Bisa meninggal lagi lari, tidak sedikit meninggal lagi olahraga. Benar? Dicabut nyawanya dalam keadaan berpakaian tapi telanjang, sepertinya susah husnul khotimahnya. Karena orang akan diwafatkan dalam kebiasaannya. Suami saya senang sepedahan. Supaya apa? Supaya kuat. Kemarin kuat tuh, lari 10 kilometer. Lihat dulu ke masjidnya kuat tidak? Sepeda 50 kilometer kuat, tahajud enggak kuat. Saum enggak kuat. Baca Quran enggak kuat. Ke masjid 20 meter, 50 meter enggak kuat. Berarti salah niat. Karena olahragawan yang bagus itu jadi kuat ibadahnya. Kalau gitu saya nggak akan olahraga. Saya nggak kuat tahajudnya. Aku mah ibu lah. Yang paling penting ingetin suaminya, Pak, bukti kuatnya olahraga itu adalah kuat ibadahnya. Kenapa jadi mikir begini? Pingpong kuat, yang wirid tidak kuat.
Itu ada yang nonton sepak bola, kuat itu, khusyuk. Selesai sepak bola, subuh, hilang. Dunia. Ibu bapak yang baik, terima kasih. Kita ketemu lagi kapan ini? Bulan depan ada lagi nggak? Atau ini yang pertama dan yang terakhir? Saya di masjid ini dari tahun 2009 ya. Baru sekarang tablik akbar begini hadirin. Biasanya di sini jadi makmum. Semuanya ada waktunya insya Allah. Oh Bapak Ibu mari kita bersedekah dulu ya. Ada manfaatnya kah ilmu ini? Kalau manfaat diamalkan dengan sedekah. Saya akan memberikan hafalan doa, mau? Sebetulnya ini penting sekali bahwa kita bisa berubah akhlak itu dengan izin Allah. Ini doa, ya, mau yang pendek, yang sedang, yang panjang. Doanya, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Udah cuman segitu. Ya Allah, Engkau telah memperbaguskan penciptaan diriku, maka baguskanlah akhlakku. Yang kedua, ini hadis sahih ya. Allahumma hdini li ahsani akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ini artinya dulu ya. Ya Allah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikan petunjukmu kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak selain Allah. Wasrif anni. Ikuti hadirin. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Artinya ya Allah palingkanlah diriku dari kejelekan akhlak. Tidak ada yang dapat memalingkan darinya selain daripada Engkau. Jadi kita tuh tidak bisa punya akhlak bagus kecuali diberikan petunjuk Allah. Dan tidak bisa kita berhenti dari akhlak jelek kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya pertanyaannya suka doa? Tidak. Karena sebelum mujahadah itu doa dulu. Harus banyak dibaca ini. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, tambahkan kepadaku hati yang takwa. Dan bersihkan hati ini. Jadi minta takwa, wa zakkiha, dan sucikanlah hati ini ya. Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini supaya hati ini diberikan jiwa yang takwa dan jiwa yang bersih. Hanya Engkau ya Allah yang bisa membersihkan. Engkaulah yang bisa melindungi. Waliyuha, Engkaulah yang bisa menunjuki dan menjaganya. Makanya banyaklah doa minta. Karena inilah yang bisa membuat hati jadi baik, akhlak jadi mulia. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Ya dzal jalali wal ikram. Ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkaulah yang mengumpulkan kami. Engkau yang maha tahu semua perilaku kami. Engkau menyaksikan setiap dosa dan maksiat kami. Maka ampunilah kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun, sehitam apapun masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni maksiat yang terang-terangan kami perbuat. Ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami kepada orang tua, sengaja tidak sengaja. Ampuni kezaliman kami kepada keluarga. Ampuni kezaliman kami kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampuni kezaliman kami kepada kaum du'afa. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu, ibadah yang khusyuk dan nikmat, doa yang Engkau ijabah. Cukupi dengan rizki hanya yang halal, yang barokah ya Allah. Karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Indahkan kami dengan akhlakul karimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami lahir batin sehat wal afiyah. Sembuhkan jamaah yang sedang sakit. Jalan keluar yang penuh barokah dari masalahnya ya Allah. Undang ke Baitullah ya Karim. Haji, hajah, mabrur, mabrurah. Umroh yang makbulah. Ya Allah, karuniakan kepada kami istiqomah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Jaga lisannya, kurangi bicara, banyak istighfar, semoga berkah. Sekian, terima kasih DKM, DT Peduli. Pulang bawa ini masing-masing ya. Kalau udah diisi terserah nanti mau dikemanakan. Tapi kalau mau dikedetekan insya Allah banyak yang mendapatkan manfaat. Uangnya sisa aja. Kalau habis belanja beli kerupuk 10.000 pakai uang 100 ribuan. Sisanya ke Sinekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah.